Gimana Mas kabarnya hari ini? Tadi Mas belum Alhamdulillah. Terus ini tadi gimana perjalanan di kesini? Lancar? lancar sih soalnya ya ada hujan. Jadi syukuran kita juga sering. Maaf ya saya buka. Enakan dulu dari sini. Sudah vaksin kan? Alhamdulillah. Saya Oh iya, sebelumnya Terus Mas sudah pernah melakukan sesi konseling? Apa belum? Apa ini baru pertama kali? Pasti ada yang mau Mas tahu sih katakan pada saya pertama kali itu sebenarnya Berarti ya masih belum mengerti betul tentang sebelum kita mulai sesi konseling bagaimana konseling dalam atau konseling itu ada proses yang ada di dalam salah satu itu adalah akses keberkerjaan. Nanti Mas nggak usah takut. Oke, kalau begitu Masalah ini akan saya sedikit berikan penjelasan tentang gambaran sesi konseling kita hari ini. Akses keterbukaan. Di mana di konseling kita hari ini saya sebagai konselor sesuai yang ada. Baik. akan memberikan tidak memberikan solusi secara langsung terhadap permasalahan yang kamu alami. Tapi saya di sini sebagai sarana media dan juga teman untuk mendampingi kamu untuk mencari bersama-sama solusi atas permasalahan yang kamu alami. Mas. Tuh, Mas. Sudah kita lihat gambarnya. Oke, itu bisa kita mulai sesi konseling hari ini. Bisa saya. Oh iya, tapi mohon maaf ya Mas, untuk hari ini saya cuma bisa memberikan waktu sekitar 30 menit karena sebenarnya saya memiliki keperluan di luar. Nggak apa-apa Mas ya? Oke, kalau begitu. Baiklah, sehubungan kedatangan kamu di sini, apa ada yang ingin kamu sampaikan? Mas dari adalah ada sih Pak. tidak, Tapi ya dapat izin untuk merokok. Saya belum Pak sendiri mau ingin cerita merokok gitu ya. Kalau Nah, sama nggak perlu khawatir atau takut alasan karena saya di sini Mas sebagai konselor itu memiliki kode etik, yaitu membawa asas soal kerahasiaan, di mana apapun masalah, apapun cerita yang akan Mas sampaikan itu saya jamin kerahasiaannya hanya saya dan Mas yang tahu yang ada di ruangan ini. Gitu Mas, jadi jangan nggak perlu khawatir. jadi Takut atau bingung sampaikan aja apa bisa yang sampaikan. dengan banyak orang gitu ya. oke Pak. Baiklah, kalau itu Kalau boleh tahu masalah alasan yang orang Mas tuanya tidak ceritakan bisa ke saya? merokok itu kenapa? Enggak apa-apa ya Pak kalau saya cerita semua. Silakan, Mas. Jadi gini Pak, ya awal mulanya sih gara-gara pandemi COVID ini Pak, perekonomian di keluarga saya itu semakin hari semakin memburuk dan mengharuskan ayah saya harus bekerja ke luar kota Pak. Nah sedangkan untuk saat ini saya juga harus membantu perekonomian di keluarga saya dengan bekerja Pak. Saya jadi sedikit menambah tanggung jawab. Terus ada alasan lain nggak? tadi kamu bilang hanya Apa kamu kalau ada tidak izinkan aja? di keluar kota bekerja ya. Iya Pak. Nah, Saya kalau boleh saya tahu sekarang siapa saja yang ada di rumah? Kalau di rumah itu ada ibu sama adik Pak. sehingga saya tidak bisa menyampaikan Itu itu. ibu kamu gimana kabarnya? Mungkin Ya akhir-akhir apa ini keinginan anda untuk sedikit kedepannya? memburuk sih Pak, sedang sakit. Sakit. Iya. Keinginan saya sih Sepertinya ingin kamu sedih ya atas keadaan yang kamu alami. dengan manfaat begitu lah, Pak. saya mau mencatatkan Sama tiap yang kamu rasakan. saya ingin Terus adik kamu berapa jumlahnya? Sekarang masih satu. Satu. Kelas berapa kalau saya boleh tahu adik kamu? Kelas 6 SD sih Pak. ini sudah ada di Oh, kelas 6 SD. yang dimana semua Kalau di rumah bagaimana hubungan kamu dengan adik-adik? Adik kamu artinya Ya, kalau sekarang sih harus bisa bebas, agak enggan Pak sejak saya bekerja. tidak harus diperketat oleh orang. semenjak kamu bekerja hubungan kamu dengan adik-adik kamu menjadi renggang? Iya Pak. Padahal kan Bisa dulu bebas itu kita itu termasuk dekat. Oh, tapi ya mau bagaimana lagi, saya dari kecil memang diperketat dengan orang tua. Saya terus untuk melawan
pekerjaan kamu sendiri, apakah ada masalah dalam kamu menjalannya? Kalau saya boleh bertanya, Ada sih, Pak. apakah Mas Doni itu pernah itu melakukan usaha agar Ya, di sini- terutama masalah pikiran sih Pak. Saya merasa pesimis masih dalam pekerjaan saya itu. Saya merasa kalau boleh saya tahu bertanggung usaha jawab apa yang Pak, Anda lakukan? untuk memenuhi kebutuhan ibu dan adik saya di rumah. Oh, Oh ya. jadi pada intinya karena ibu kamu yang sakit, ayah yang harus keluar kota, dan juga hubungan dengan adik kamu menjadi renggang karena kamu harus bekerja, menyebabkan kamu menjadi tidak percaya diri, apa menjadi pesimis untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu yang di rumah. Seperti itu. Iya Pak. Itu saja ya. Berdasarkan usaha yang sudah Anda lakukan tadi, menurut Anda adakah yang kurang efektif atau mungkin Oke, kalau begitu Mas. berdasarkan Jadi baik sudah saya sekarang tentukan untuk sesi konseling kita hari ini. Tujuan kita adalah mengatasi rasa itu tidak boleh ya. tidak percaya diri kamu, pesimis kamu, agar kamu bisa lebih baik lagi ke depannya untuk bisa percaya diri, yakin pun untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu di rumah, dan juga agar kamu bisa semangat dalam menjalani sehari-hari. Oke Mas? Oke, kalau begitu. Ya, ya. Baiklah, kalau yang pertama, bisakah kamu deskripsikan atau ceritakan itu ada apa sih yang ada di dalam pikiran kamu sekarang ini mengenai mungkin Mas bisa masalah memiliki- yang kamu hadapi saat ini? Ya, itu tadi sih Pak. memiliki Pertama masalah keinginan lagi untuk berusaha agar dapat isi saya tapi yang bekerja tidak itu coba Mas saya mencoba kiranya sangat pesimis Pak. Ya. Anda diizinkan untuk merokok. Saya tidak merasa termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Saya pun Enggak, maksudnya ini takut yang untuk masa depannya berusaha yang akan dilakukan. untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga. seperti menjadi sukuan juga Oh jadi Bagus sekali Mas, kamu bisa menjelaskan dan menyadari apa yang ada di dalam pikiran kamu saat ini Mas. jadi mencari pekerjaan. Tapi kalau saya boleh tahu, apakah perasaan-perasaan negatif seperti pesimis, tidak percaya diri, yang kamu tidak yakin ini sudah muncul sejak lama atau baru-baru ini ketika kamu harus mendapatkan diri kamu harus bekerja untuk mencukupi sudah keluarga kamu? Anda bukan sendiri ada semenjak saya bekerja. kegiatannya Baru-baru ini ya? Iya. apa yang Berarti akan sebelum dilakukan untuk bisa itu izin kamu untuk tidak orang memiliki tua. pikiran-pikiran negatif, bersifat rasa tidak percaya diri yang kamu alami saat ini. Iya Pak. Sebelumnya nggak ada sama sekali. menjalani dan Baiklah kalau begitu. Kalau boleh tahu, saya tahu, Maksudnya itu apakah kamu pernah mendengarkan mendapatkan izin dari pendapat orang lain tentang diri kamu? tapi untuk kedepannya Pernah itu sih, Pak. jalan keluar Anda. Kemarin pun juga sempat ada obrolan dengan teman saya. Nah, menjadi karena dia sih Pak. Saya Iya, itu orangnya rajin Pak. itu planning atau Dalam rencana kerjaan Anda. saya orangnya sangat bertanggung jawab. Saya rasa Saya Mas berusaha sudah selesai melakukan dan kalau menyelesaikan pekerjaan dengan baik Pak. nggak tahu Mas Ya bertolak belakang yang enggak maksudnya masalah tadi dulu masalah soal merokok. yang saya alami saat ini. ya mungkin seperti itu Oh, baik. Apakah saya Bagus sekali, Mas. bisa kita Bisa sampai sini saja? menjelaskan. Karena tadi ya Dan sudah lumayan mungkin kita 15 menit. Tapi masih kalau saya boleh tahu, ini tadi ada yang menarik yang bisa saya dapatkan Baik. mengenai Mungkin bisa pendapat Anda yang mengatakan bahwa Anda ini tidak percaya diri dan rasa pesimis untuk menuju keluarga Anda. Tapi ini sangat terbalik dengan pendapat orang-orang yang ada di sekitar Anda, bahwa Anda mengatakan kalau sebenarnya Anda ini orang yang tekun dan rajin, dan mereka juga mengatakan bahwa Anda ini sebenarnya mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Menurut kamu, apakah pernyataan yang orang di sekitar kamu katakan ini salah atau memang ada benarnya? Mungkin sih Pak ada benarnya Pak.
tapi ya saya bingung Pak nanti sekarang ini. Mungkin kamu harus renungkan karena juga perasaan-perasaan negatif kamu ini kan juga baru muncul saat kamu harus bekerja kan. Dan sebelumnya kamu baik-baik saja. Mungkin yang orang-orang di sekitar kamu katakan ini memang ada benarnya. Oke. Memangnya kalau saya beritahu apa sih usaha yang sudah kamu lakukan? Kalau saya secara pribadi sih belum ada Pak. Saya hanya fokus bekerja untuk sekarang. Fokus bekerja. Jadi sekarang ini kamu hanya mengandalkan pekerjaan utama kamu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Iya Pak. Oke, kalau begitu di sini saya ada beberapa informasi yang bisa menjadikan alternatif untuk solusi permasalahan yang kamu alami untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Misalnya kamu bisa menambah pendapatan dengan cara mencari pekerjaan part-time yang ada di lingkungan dekat rumah kamu, atau kamu bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti membuka membuka warung snack makanan ringan ataupun soft drink. Atau kamu juga bisa kerja yang berbasis digital agar bisa menghemat waktu dan tenaga kamu. Itu gimana? Bisa kan untuk kamu pertimbangkan juga? Iya Pak, bisa sih dipertimbangkan ke depannya. Dan saya yakin kok jika kamu pasti bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu, asalkan kamu melakukan beberapa alternatif, salah satu yang bisa saya berikan tadi, dan juga kamu melakukannya dengan tekun, rajin, dan percaya diri. Saya yakin kamu bisa. Iya Pak. Ya. Bagaimana suara saya Roger? Ya sedikit lebih termotivasi Pak. Syukurlah Mas kalau begitu. Baiklah Mas, karena waktu sudah berjalan 30 menit sesuai dengan kesepakatan kita tadi, saya terpaksa harus mengakhiri sesi konseling kita hari ini. Tapi tenang Mas, kita akan melanjutkan sesi konseling kita hari ini ke pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Mas. Jadi gimana Mas, sesi konseling bisa kita akhiri? Bisa Pak, silakan. Oke. Kalau begitu dari sesi konseling kita hari ini, apa yang bisa Mas simpulkan? Secara pribadi sebenarnya Ya. Yang saya dapatkan dari konseling ini terutama ya dari masalah pikiran Pak. Ya. Yang awalnya tadi itu saya berpikir sangat negatif, sangat pesimis dan merasa tidak bisa bertanggung jawab Pak dalam pekerjaan pun, maupun saya tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan di rumah tangga. Nah, namun dengan memikirkan pendapat dari orang lain tadi tentang saya yang bertolak belakang, yang katanya saya itu orangnya rajin, orangnya itu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Dari situlah saya berpikir untuk lebih termotivasi Pak, berpikir lebih positif. Nah, dan dari apa yang Bapak sarankan tadi, saya pun bisa menambah penghasilan mungkin dengan cara kerja part-time ataupun usaha-usaha lain yang bersifat digital Pak. Itu pun mungkin kedepannya bisa menjadi opsi agar saya mencoba kedepannya sih Pak, untuk menambah keuangan saya. Mungkin seperti itu Pak yang bisa dapat saya dapatkan. Bagus sekali Mas, kamu juga bisa mengambil poin-poin dari sesi konseling kita hari ini. Dari yang awalnya kamu merasa tidak percaya diri terhadap tanggung jawab kamu, terus kamu yang mulai menyadari bahwa kamu sebenarnya mampu untuk melakukan tanggung jawab yang kamu kerjakan di rumah, dan juga dengan solusi yang telah kita bahas bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami, sehingga kamu menjadi lebih yakin dan percaya diri untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu ke depannya gitu. Terima kasih sekali Mas, saya sangat senang bisa mendengarkan cerita dari Mas, dan kita bisa lanjutkan ke sesi konseling kita selanjutnya di kemudian hari Mas.
Saya juga berterima kasih Pak atas waktunya Sama-sama. dari dan atas saran-sarannya dari Bapak. Iya, Kalau begitu boleh saya pamit Pak. boleh silakan. Terima kasih Mas. Ya Pak, terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Diram. Waalaikumsalam Mas. Lagi silakan Mas. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Gimana perjalanannya ke sini tadi Mas? Lancar Pak. Lancar ya. Ya. Syukurlah kalau begitu. Baiklah Mas, sudah siap untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini? Siap Pak. Oh iya Mas, sesi konseling kita hari ini adalah meninjau tentang perkembangan dari hasil diskusi kita di sesi konseling sebelumnya Mas. Ya Pak. Dan juga mohon maaf sebelumnya saya hanya bisa memiliki waktu 20 menit untuk sesi konseling kita hari ini. Gak apa-apa Mas ya? Ya Pak, sama Pak. Baiklah kalau gitu Mas. Sebelumnya gimana Mas? Apa langkah-langkah yang sudah Mas lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas alami? Untuk sekarang ini saya sudah mencoba beberapa saran sih Pak dari yang Bapak berikan kemarin. Ya. Saat ini saya mencoba usaha digital Pak, pengetikan, desain logo dan sebagainya Pak. Terutama ya saat ini saya aktif di desain logo sih Pak. Bagus sekali Mas, karena kita sudah melakukan hal-hal yang bisa untuk mengatasi permasalahan kami ini. Nah, apakah ada masalah dalam hal pekerjaan yang kamu lakukan ini? Ada sih Pak. Apa itu Mas kalau boleh Mas jelaskan? Ya terutama di bidang desain logo sih Pak. Ya, saya merasa tidak percaya diri terhadap konsumen. Saya juga merasa takut membuat kecewa para konsumen Pak. Soalnya ini kan juga masih pertama sih Pak saya melakukan pekerjaan ini. Jadi pada intinya kamu masih tidak percaya diri kalau kamu bisa melakukan pekerjaan tambahan ini dengan baik. Iya sih Pak, seperti itu. Apakah perasaan-perasaan negatif kamu yang lalu juga masih sering kembali muncul Mas? Meskipun kamu sudah melakukan pekerjaan? Iya sih Pak, masih terngiang-ngiang perasaan itu. Masih belum terbiasa ya? Iya Pak, masih belum terbiasa untuk berpikir positif. Baiklah kalau begitu Mas. Untuk tujuan konseling kita hari ini adalah membuatmu lebih stabil lagi Mas dalam berpikiran positif dan juga menghilangkan pikiran ketidakpercayaan diri kamu agar kamu lebih percaya diri lagi dalam melakukan pekerjaan ini yang kamu lakukan. Dan kamu juga bisa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan customer kamu. Oke? Ya Pak. Silahkan hidup. Yang pertama Mas ya, bisakah kamu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kamu yang memiliki kesamaan dengan permasalahan yang kamu alami saat ini? Apa ya Pak? Pikirkan baik-baik dulu Mas. Coba ingat-ingat di masa lalu kamu. Apakah kamu pernah memiliki permasalahan yang mirip dengan yang kamu alami sekarang? Sepertinya ada sih Pak. Baik, coba menceritakan. Waktu SMA sih Pak, ini pengalamannya. Nah dulu itu saya pernah diberi tanggung jawab waktu saya ikut organisasi. Nah selain itu saya pun juga bertanggung jawab sebagai ketua kelas Pak pada saat itu. Ya dalam melakukan itu pun sebenarnya sulit Pak. Namun akhirnya ya saya jalani dan saya bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan saya waktu SMA itu dengan baik Pak. Dan sepertinya tidak ada masalah yang berarti Pak waktu itu dengan tanggung jawab yang cukup sulit kita selesaikan.
Bagus sekali mas, kamu bisa mengingat peristiwa yang kamu alami dan mampu memahami apa yang telah kamu lalui. Dengan begini kan kamu menjadi tahu kalau kamu ternyata memiliki pengalaman yang mirip dengan masalah yang kamu alami saat ini, dan kamu tahu kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Betul kan mas? Iya sih Pak. Betul. Saya yakin mas, jika mas selalu berpikirannya positif dan percaya diri, mengingat bahwa kamu sudah pernah mengalami permasalahan yang sama beratnya dengan yang kamu alami saat ini, pasti kamu akan terbiasa mas berpikir positif, dan pikiran negatif kamu yang semakin lama akan semakin menghilang, dan kamu tidak akan bermasalah lagi dalam melakukan pekerjaan apapun. Gitu. Gimana mas? Anda sekarang kan yakin ya mas? Dan lebih percaya diri? Ya sedikit termotivasi Pak. Betul mas. Kalau begitu, apa yang bisa mas simpulkan dari sesi konten kita hari ini mas? Baik Pak, untuk yang dapat saya simpulkan dalam konten ini, saya sadar yang awalnya saya tidak merasa percaya diri untuk permasalahan yang saat ini, namun dengan pengalaman yang dulu pernah saya alami dengan permasalahan yang hampir sama, ternyata saya juga bisa melakukan tugas dan pekerjaan itu dengan baik. Jadi untuk sekarang ini pun saya juga sedikit terangkat motivasinya Pak. Saya juga menjadi lebih termotivasi untuk kedepannya untuk melakukan dengan baik Pak dengan pekerjaan saat ini. Bagus sekali mas, kamu bisa menyimpulkan dari sesi konten kita hari ini. Baiklah mas, kalau begitu karena tidak terasa waktu kita berjalan 20 menit, bisa kita akhiri sesi konseling kita hari ini dan kita lanjutkan ke sesi konseling kita selanjutnya ya mas. Baik Pak. Kalau begitu boleh saya Pak? Silakan mas. Oke, terima kasih mas. Pak, terima kasih Pak. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas Randy. Silakan mas. Nah itu. Terima kasih. Gimana mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, masih baik. Oh iya mas, bagaimana keadaan ibu kamu sekarang? Alhamdulillah juga semakin membaik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Syukurlah. Baiklah mas, kalau gitu kita dia melakukan sesi konseling hari ini. Nah kalau gitu. Nah untuk sesi konseling hari ini kita waktunya menyesuaikan ya mas, sesuai dengan sesi konseling yang kita lakukan. Jadi waktunya tidak terbatas dan selesainya. Baiklah kalau begitu mari kita lakukan sesi konseling kita hari ini. Nah yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perkembanganmu dalam menyelesaikan masalahmu yang terakhir kali kita bahas adalah kamu masih memiliki perasaan tidak percaya diri ketika kamu mencoba melakukan pekerjaan baru kamu. Ini sih Pak, semenjak sesi konseling yang terakhir kemarin ya, berkat konseling kemarin itu saya menjadi terbiasa Pak untuk berpikiran positif, untuk membangun kepercayaan diri saya Pak ya, sehingga saat ini saya pun juga menjadi mampu Pak untuk menyelesaikan masalah dalam pekerjaan saya Pak, seperti itu. Bagus banget, saya juga cukup senang mendengarnya. Terus bagaimana mas dengan keadaan hubungan kamu dengan adik kamu? Nah ini Pak, semenjak saya melakukan usaha digital Pak, ini kan menjadikan saya itu mempunyai banyak waktu luang dan sedikit mengeluarkan tenaga Pak. Nah jadinya ya untuk sekarang ini lebih banyak waktu kepada adik saya Pak. Jadi saya sering bertemu lah Pak, dan untuk sekarang ini ya saya mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan adik saya Pak. Bagus sekali mas, teman juga tahu
bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan dengan adik-adik kami. Iya Pak, saya pun sangat berterima kasih dengan Bapak. Semenjak melakukan konseling ini, saya menjadi lebih berpikir positif lagi Pak, lebih percaya diri Pak. Dan sedikit saya pun juga berani Pak untuk menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi. Dan untuk rasa-rasa kekhawatiran saya, rasa-rasa pesimis saya juga sedikit saya hilangkan Pak. Saya sangat berterima kasih Pak untuk sesi-sesi kemarin yang telah Bapak berikan kepada saya. Iya, sama-sama. Kita sudah kualifikasi sebagai konselor untuk mendampingi Mas dalam menyelesaikan masalah yang Mas alami. Iya Pak. Nah, kalau begitu cukuplah selama 3 kali pertemuan sesi konseling yang kita lakukan, karena sudah tercapainya tujuan yang telah kita sepakati sebelumnya. Terjadi selama 3 kali sesi pertemuan kita hingga hari ini, Mas. Yang dari awalnya kami merasa tidak percaya diri, dan kemudian sedikit mulai menyadari ada kamu yang sebenarnya, dan kamu mulai tahu apa yang harus kamu lakukan. Kemudian di sesi konseling kedua, yang dimana pikiran negatif kamu yang masih muncul lagi ketika kamu mencoba pekerjaan pertama kamu, dan kamu melakukan kerja digital, dan juga kamu sadar akan pengalaman di masa lalu yang sama dengan permasalahan yang kamu alami saat itu, dan sebenarnya kamu bisa mengatasi permasalahan kamu di masa lalu itu, sehingga kamu tahu kalau kamu juga bisa menyelesaikan masalah yang kamu alami saat ini, sehingga kamu lebih percaya diri lagi dan lebih stabil lagi, sehingga kamu bisa mencapai tujuan konseling kamu hingga saat ini seperti yang kamu inginkan. Iya Pak. Baiklah, kalau begitu Mas, terima kasih. Mungkin saya sangat senang bisa mendengarkan cerita dari Mas dan bisa berbagi. Saya juga senang bisa menjadi teman Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas alami. Iya Pak, saya pun juga berterima kasih kepada Bapak atas saran dan atas selama ini Pak. Baiklah Mas, dengan begini sesi konseling kita telah berakhir dan bisa kita tutup. Saya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.